Presiden Donald Trump menyebut banyak negara bersiap mengirim kapal perang untuk menjaga Selat Hormuz tetap terbuka di tengah ketegangan di Timur Tengah. Koridor antara Iran dan Oman penting untuk keamanan energi dunia karena menyalurkan sebagian besar minyak dan gas alam cair global. Pernyataan Trump muncul di tengah kekhawatiran konflik regional yang bisa mengancam pelayaran internasional dan pasokan energi. Pejabat Amerika menyatakan negara sekutu mempertimbangkan patroli laut bersama untuk menjaga jalur aman kapal dagang di rute strategis ini. Selat Hormuz telah lama jadi pusat ketegangan saat konflik regional, dan setiap gangguan dapat berdampak besar pada pasar global, harga bahan bakar, dan keamanan internasional. Trump menegaskan menjaga kebebasan navigasi adalah tanggung jawab bersama mitra global, dan memperingatkan komunitas internasional akan bertindak mencegah pemblokiran jalur laut. Komentar tersebut menunjukkan meningkatnya koordinasi internasional saat pemerintah memantau perkembangan di Teluk dan menilai risiko pada perdagangan maritim dan stabilitas regional. Ali, di sisi kanan layar Anda sedang melihat Kedutaan Besar Zesayura di Baghdad dalam gambar langsung dari pagi tadi. Lihatlah, sebuah video baru menunjukkan asap dan api berasal dari kedutaan di ibu kota Irak, Baghdad. Setelah pejabat Irak mengatakan bahwa kompleks tersebut terkena rudal pagi tadi. Sekarang informasi masih sangat terbatas saat ini dan belum jelas apakah ada korban luka. Pejabat Irak menyatakan rudal itu tampaknya mengenai helipad di dalam kompleks. Kedutaan Besar Zesayura di Baghdad kemarin memperbarui peringatan keamanannya ke level 4, memperingatkan bahwa Iran dapat melakukan serangan terhadap warga negara dan infrastruktur Zesayura di dalam Irak. Sekali lagi Anda bisa melihat asap membumbung di latar belakang dalam video yang baru saja diberikan ini. Ini adalah gambar langsung terbaru dari luar kompleks Kedutaan Besar X-Existen. Sementara itu, saya ingin menunjukkan video lain yang baru saja masuk dari CENTCOM. Lihat di layar Anda. Sementara Komando Pusat Kunturcel merilis sebuah video yang menunjukkan apa yang mereka sebut sebagai serangan presisi berskala besar di Pulau Karg, Iran. Anda bisa melihat banyak ledakan di layar Anda. CENTCOM menyatakan serangan itu menghancurkan gudang ranjau laut, bunker rudal, dan beberapa lokasi militer lain. Bersama Pentagon, pasukan Zephyram dan Cypress Sail menyerang lebih dari 90 target militer Iran di Pulau Karg sambil menjaga infrastruktur. Presiden Trump menyatakan ia memerintahkan serangan besar ini yang dilaksanakan militer Esquiwaga. Seperti biasa, ada banyak hal untuk didiskusikan. Saya ingin memanggil Mark Chandler, Direktur Hubungan Institusional di Universitas Coastal Carolina, Profesor Praktik dan mantan pejabat senior intelijen pertahanan. Mark, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami hari ini. Sama-sama, Jos, dan selamat pagi. Selamat pagi. Baik, di sisi kiri layar Anda kita langsung melihat Baghdad di luar kompleks Kedutaan Esquiwara. Saat kita melihat rudal itu menghantam landasan helikopter. Apa yang dikatakan hal ini tentang Iran, kemampuan nuklirnya, atau sebenarnya hanya tentang kemampuan militernya saat ini? Menurut saya, Jos, kita harus sadar Iran sudah benar-benar melepas sarung tangan. Maksud saya, semua fasilitas diplomatik sedang diserang. Mereka sudah menyerang di Riyadh dan juga di Uni Emirat Arab. Mereka akan terus menyerang target mudah karena tidak ada pertahanan besar terhadap rudal balistik atau drone di area tersebut. Jadi itu satu hal, Iran akan terus melakukan ini. Mereka tidak akan mundur dari hal ini, meskipun mungkin mengurangi intensitasnya. Hal kedua adalah kita perlu menilai seberapa akurat hal ini. Pertama, mereka membutuhkan intelijen internal yang baik. Kita tahu ada operatif dan milisi Syiah yang didukung Iran di seluruh Irak. Sebenarnya, milisi Syiah yang sama ini telah melakukan serangan terhadap beberapa pasukan kita yang tersebar di seluruh Irak. Kita tahu mereka punya pengetahuan teknis yang baik untuk memprogram target rudal balistik. Kedutaan tidak tersembunyi, tapi mereka perlu mendapatkan informasi terakhir dan yang akurat untuk melakukan serangan drone atau rudal. Sekarang mereka mungkin memiliki pengamat yang bekerja di sekitar sana. Saya tahu mereka telah menggunakan beberapa pengamat Syiah yang disebut sel tidur. Mereka telah beroperasi di negara-negara Arab Timur Tengah selama bertahun-tahun. Mereka mengikuti. Mereka akan mengamati fasilitas Amerika, baik itu diplomatik, pangkalan, militer, dan disitulah mereka akan meningkatkan aksinya.
Bahkan area pemukiman di mana orang Amerika berkumpul di wilayah tertentu di beberapa negara Arab. Jadi, ini masih merupakan lingkungan yang berbahaya. Seperti saya katakan, tidak ada korban. Saya tahu mereka siaga penuh. Di Baghdad, kami sudah evakuasi kedutaan di Kuwait. Jadi, saya berharap serangan-serangan itu akan lebih tepat sasaran terhadap fasilitas di wilayah tersebut, karena kita masih berada pada tahap awal dari konflik ini. Dan saya ingin menunjukkan ini di layar Anda. Sekarang Anda bisa melihat video yang datang dari CENTCOM dan hampir bisa mendengar di latar belakang. Tapi ada serangan-serangan yang sedang terjadi sekarang. Tadi malam kami mendengar dari Presiden Trump tentang serangan presisi besar ini. Menurut dia, di Pulau Kark untuk para penonton yang sedang menonton, bisakah Anda menjelaskan apa itu Pulau Kark dan pentingnya serangan ini? Ada beberapa hal yang ingin saya tekankan. Ini operasi militer yang baik, memakai amunisi presisi untuk menyerang target militer di Pulau Kark. Anda tahu, Pulau Kark mungkin adalah titik energi paling penting bagi Iran untuk mengekspor minyaknya. 90% minyak yang diekspor Iran melewati Pulau Kark. Pulau itu berada di laut, minyak diangkut lewat pipa. Sampai di sana, mereka menggali area yang dalam untuk kapal tanker besar, menjadikannya pelabuhan minyak utama mereka. Dengan menyerang target militer, Iran memiliterisasi beberapa pulau di Teluk Persia, termasuk Pulau Kark, untuk tujuan pertahanan dan mencegah serangan. Tapi tidak ada yang secanggih serangan kita. Dengan menjaga infrastruktur tetap utuh, pertama-tama kita mengatakan bahwa kita akan menyerang mereka secara militer. Kedua, kita tahu bahwa hal itu penting untuk masa depan Iran. Saya sengaja memilih kata Jos saat menyebut masa depan Iran, bukan rezimnya. Karena negara itu memiliki sumber daya alam yang melimpah, bisa menjadi bangsa yang hebat, motor ekonomi untuk Timur Tengah dan dunia, tapi bukan di bawah rezim Islam. Itulah perbedaannya. Mereka menargetkan hal itu sebagai pesan. Kita bisa mengecualikan target-target militer ini. Kita bisa melumpuhkan ekonomi mereka selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, jika kita menghancurkan Pulau Kark. Saya ingin menambahkan bahwa mereka telah memiliterisasi pulau itu, serta memperkuat keamanan di Bumuza dan Pulau Siri di selatan Teluk Persia. Kita harus menjaga pulau-pulau itu dan mengawasi transportasi komersial serta kapal tanker minyak di daerah tersebut. Jadi serangan di pulau-pulau itu dalam beberapa hari ke depan tidak akan mengejutkan. Saya ingin menunjukkan ini di layar Anda. Saya yakin Anda dan banyak orang lain sudah melihat ini. Kita juga tahu pemimpin tertinggi baru Iran belum muncul di depan umum. Salah satu foto yang dirilis tentang dirinya menurut peneliti tampaknya buatan AI. Ada banyak pertanyaan dan di masa konflik seperti ini, seberapa penting pemimpin negara tampil di depan umum? Apa pesan dari hal itu? Karena dia belum muncul di depan umum. Kami menerima pesannya beberapa hari lalu, namun dia tidak muncul di kamera dan tidak berbicara langsung. Baik Jos, pertama-tama kamu benar sekali. Saya rasa sangat penting bagi sebuah negara yang sedang krisis untuk memiliki pemimpin yang tampil dan menunjukkan kekuatan. Tahu kan, memimpin dengan memberi contoh dan penuh percaya diri. Kita tidak melihat hal itu dari Ali Khamenei. Beberapa alasan yang saya spekulasi di sini, tentu saja tanpa berada di sana saya tidak tahu pasti. Namun dia terluka parah dalam serangan yang menewaskan ayah dan keluarganya. Karena itu kita mempertimbangkan hal ini. Mungkin Iran tak ingin menayangkannya di televisi. Karena sekarang setelah memilihnya, mereka seharusnya menonjolkannya, menempatkannya dalam sebuah pertemuan, menunjukkan dia memimpin, menunjukkan dia memegang kendali dan berbicara. Jadi entah dia benar-benar tidak mampu sampai tidak bisa, atau dia begitu terluka, semereka menampilkannya di televisi atau dalam foto-foto terbaru, itu akan merusak kepercayaan, bukan hanya rakyat Iran, tapi juga pimpinan pusat dan garda revolusi. Mereka tak bisa ambil risiko menunjukkan pemimpin tertinggi yang lemah. Itu sangat mengungkapkan. Mereka tetap memakai dan menampilkan foto lamanya yang tampak sehat, padahal kamu tidak mendengar suaranya atau melihatnya langsung. Dan itu menyampaikan pesan bagi mereka yang melihat sedikit lebih dalam dari permukaannya. Itu jelas memberi pesan yang tepat. Saya ingin tunjukkan ini pada kalian.
Itu terjadi kemarin saat konferensi pers dengan Jenderal Dan Raising Khan selama operasi Epic Fury. Hari ini genap 2 minggu sejak serangan pertama ZAW, ERUA, dan Israel ke Iran. Sekarang saya ingin berbicara sedikit dengan kalian sambil kita melihat secara langsung di luar Gedung Putih. Menurut informasi yang diberikan oleh seorang pejabat EWRA kepada Associated Press, sekitar 2.500 marinir dan sebuah kapal serbu amfibi sedang dikirim. Saat ini Timur Tengah sedang mengalami peningkatan penguatan militer. Pesan apa yang ingin disampaikan? Baik. Pertama-tama menurut saya ini penting. Marinir sangat spesial bagi saya. Ini adalah Trista, yang pertama bagi saya, berbasis di Okinawa, Jepang. Jadi mereka sedang bersiap untuk naik ke kapal. Itu akan memakan waktu sekitar 10 hari pelayaran. Kami menunjukkan bahwa kami tetap teguh berjuang. Marinir sangatlah istimewa. Kami mengirimkan pesan yang kuat dengan menyoroti mereka sebagai kekuatan tempur utama. Mereka membawa berbagai kemampuan. Kami bertempur melalui Marine Air Ground Task Force, Satuan Tugas Udara Darat Marinir. Marinir akan membawa pesawat tempur pembom, helikopter, 1 batalion infanteri, logistik, serta komando dan pengendalian. Jadi ketika mereka tiba dengan 3 kapal, kami akan naik ke apa yang kami sebut sebagai kelompok amfibi. Siap, mereka akan tiba di sana dan kami akan mengatur tugas sesuai kebutuhan. Untuk pulau-pulau yang dimiliterisasi di selatan Teluk Persia atau Pulau Kark, jika kita membutuhkan pengambil alihan terbatas, Marinir adalah kekuatan yang sempurna. Kami akan memperkuat daya tembak, membantu logistik di sana, dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Saya tidak bilang kita akan pakai Marinir, tapi bagus mereka siap bertindak di sana. Ini memberi kita berbagai kemampuan dan memperkuat pesan bahwa kita terlibat dalam hal ini. Ini sinyal jelas yang pasti diperhatikan Iran, khususnya di pesisir atau pulau kecil. Seperti yang saya katakan, seberapa penting pesan ini saat ini, terutama antara ZEWA dan Iran, terlepas dari komunikasi masing-masing pihak, seberapa besar pengaruhnya untuk menentukan langkah selanjutnya dan arah situasi ke depan? menurut saya ini penting, Jos. Ada beberapa hal. Jadi, dari pihak Iran, mereka akan terus bersikap agresif. Mereka akan terus mengancam negara-negara Arab, mengancam Amerika Serikat, dan mengancam Israel. Mereka akan terus melakukannya, bekerja sama dengan Hizbullah di Lebanon, dan menunjukkan kekuatan. Saya yakin kita tinggal beberapa minggu lagi hingga rezim itu menyerah. Jadi, mereka akan terus menunjukkan kekuatan, terutama alasan utama mereka menunjukkan kekuatan adalah untuk pesan internal. Saya rasa dunia sekarang harus menyadari bahwa Iran penuh dengan gertakan, meskipun mereka telah membalas dengan keras. Mereka mengendalikan dengan otoritarianisme, sehingga butuh pesan internal untuk audiens utama mereka. Untuk Amerika Serikat, kita membutuhkan pesan yang konsisten. Kita sudah terlibat, kita ada di dalamnya. Terlepas dari apakah kamu setuju atau tidak, sebelum kita terlibat, sekarang kita sudah terlibat dan kita harus menyelesaikannya. Pesan kita harus fokus pada alasan tindakan ini dan apa yang perlu dihapus dari Republik Islam, bukan dari rakyat Iran. Tunjukkan dukungan dan terus bongkar mesin militer Iran secara metodis. Ciptakan peluang untuk munculnya pemberontakan. Masih ada beberapa minggu hingga celah ini terbentuk dan peluang terbuka. Jadi kita harus menjaga pesan tetap konsisten dan tunjukkan kekuatan. Banyak tantangan ekonomi dunia. Saya bisa bilang, kapanpun dalam 20 tahun terakhir, saat kami merencanakan operasi ini, kami selalu tahu bahwa Iran akan menggunakan kemampuan ekonominya melawan kami. Tapi sebenarnya melawan dunia untuk mencoba menekan Amerika Serikat. Jadi kita perlu memahami bahwa perang itu bukan sesuatu yang baik. Itu tidak nyaman. Perang menciptakan masalah, efek samping tingkat kedua dan ketiga. Tapi itu bersifat sementara. Dan sementara di sini berarti beberapa minggu lagi. Pesan seperti inilah yang harus kita tunjukkan di Amerika Serikat dan bersama sekutu Barat. Kita juga butuh mereka memperkuat pesan ini saat kita terus maju. Mark Chandler, saya selalu mengundang dan menanyakan pertanyaan terakhir. Adakah yang terlewat atau ingin kamu tambahkan sebelum sesi ini berakhir?
Dan Josh, kita bisa saja menghabiskan seluruh acara hanya membahas hal ini ya. Ini sangat sulit dan menantang, tahu kan? Ada banyak pembicaraan di luar sana. Izinkan saya mengatakan saja, kita kehilangan satu kru penerbangan. Minggu ini, KC-135 jatuh dan 6 personel militer Amerika tewas. Mereka mendukung tujuan militer kita, dan kami hanya meminta semua orang mendoakan mereka dan keluarganya. Dan hal kedua, Anda baru saja berbicara tentang komunikasi. Dan saya rasa penting untuk tidak menyerah pada tekanan yang kadang-kadang dibawa oleh perang untuk mengakhiri ini terlalu cepat. Kita sedang dalam perjuangan ini, kita sudah berkomitmen, sekarang ini adalah tanggung jawab kita, dan kita harus mencapai kesimpulan yang sukses. Itu berarti menghapus seluruh kemampuan mereka memiliki senjata nuklir. Mereka masih memilikinya, dan itu masih aktif, jadi kita harus mengatasinya. Kemampuan ofensif rudal dan drone mereka harus dihilangkan. Lalu apa yang mereka lakukan pada Timur Tengah? Saya pernah membahas penutupan Selat Hormuz. Jika rezim Islam tak diakhiri, hal ini akan terulang. Kita tinggal 3-6 minggu lagi. Saya tahu, minggu lalu saya bilang begitu. Sekarang saya tambah 1 minggu lagi. Karena kalau kita mengakhiri ini terlalu cepat, tahu kan? Karena tekanan yang kita rasakan, kita harus punya kemauan kuat untuk menyelesaikan ini sampai tuntas. Saya hanya meminta agar orang Amerika dan sekutu Barat mendukung ini. Jika tidak, kita akan meninggalkan rezim yang makin kuat, yang pasti akan membanggakan kemenangan dan akan menjadi lebih bermasalah, serta menimbulkan lebih banyak gangguan bagi generasi mendatang. Baiklah, Mark Chandler, terima kasih banyak seperti biasa sudah bergabung bersama kami dan membantu menjelaskan semuanya. Josh, tidak masalah. Terima kasih banyak.